Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan penambahan kuota bagi para tenaga honorer dengan kategori berikut. Hal ini memberikan kabar yang baik agar rekan-rekan sekalian bisa membuka peluang yang lebih besar untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Sebagaimana diketahui bersama bahwa memang untuk pengusulan formasi itu diajukan oleh pemerintah daerah, ya. Maksud saya pengusulan formasi P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan juga telah memberikan kuota formasi, dan tentu kebijakan ini akan saling terkait sehingga pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah memastikan penambahan kuota untuk formasi jabatan honorer yang akan kita bahas pada berita kali ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pemerintah dan DPR RI tengah fokus menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Oleh karena itu, mayoritas honorer termasuk honorer tenaga kependidikan diimbau untuk tetap tenang dan fokus bekerja. Dewan Pembina Forum Honorer non kategori 2, Nurul Hamidah mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Dalam pertemuan tersebut, Nurul bersama Dewan Pembina Raden Sutopo secara khusus menyampaikan amanah honorer Tendik agar ada nomenklatur untuk penjaga sekolah, operator, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah, dan tendik lainnya. Jadi memang untuk jabatan-jabatan ini selama ini yang merupakan kategori honorer teknis administrasi tidak ada di dalam formasi calon P3K di dalam seleksi P3K. Tentu ini menutup ruang bagi rekan-rekan yang bergelut di jabatan-jabatan ini untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K. Nah, berita kali ini sudah memberikan harapan, oleh karena memang Pak Menteri sudah memberikan harapan agar tenaga honorer khususnya untuk jabatan-jabatan di atas itu bisa tercover. Jadi harapannya bukan hanya teknis administrasi yang tercover, akan tetapi semua juga bisa ikut serta di dalam seleksi penerimaan P3K. Menurutnya harus ada nomenklatur untuk tenaga kependidikan di peraturan pemerintah nanti agar dapat mengikuti rekrutmen ASN P3K. Tanpa payung hukum yang jelas, pihaknya khawatir pemerintah ke depan tetap akan memiliki masalah dan persoalan tenaga honorer yang tidak tuntas. Jadi selama ini berdasarkan aturan jabatan fungsional aparatur sipil negara yang bisa diisi oleh tenaga P3K, memang sangat sedikit sekali atau terdapat jabatan-jabatan honorer yang tidak tercover di dalam formasi jabatan itu, sehingga para honorer tidak bisa ikut seleksi P3K oleh karena memang formasinya tidak ada. Sejak 2018 forum ini bersama dengan PGRI dan pemerintah daerah serta DPR telah mengusulkan rekrutmen guru sekaligus tenaga kependidikan itu secara bersama-sama. Namun tenaga pendidikan di sekolah negeri terkendala aturan yang mana nomenklatur jabatannya itu tidak ada. Malah teknis dibuka seluas-luasnya, sedangkan jumlah tenaga kependidikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga teknis di instansi lain. Menurut Nurul, guru dan tendik itu bagi dua sisi mata uang, sama-sama memiliki peran penting untuk keberlangsungan pembelajaran siswa di sekolah. Selain itu, lanjut Nurul, mereka juga bersama-sama mengabdi, mengadu nasib, dan juga pengen hidup layak dan sejahtera. Ia pun menambahkan bahwa guru honorer sudah banyak yang diangkat menjadi ASN P3K, meskipun masih ada yang tercecer dan belum terangkat P3K, akan tetapi mayoritas sudah diangkat menjadi P3K. Olehnya itu, pihaknya menyampaikan harapan kepada Menpan RB agar selain formasi guru juga disediakan formasi untuk tenaga kependidikan untuk P3K 2024.
forum ini juga bahkan telah mengajukan usulan tambahan kuota 500.000 untuk tenaga kependidikan. Selain itu ada juga keringanan persyaratan ijazah bagi para tenaga honorer Tendik. Nurul menyebutkan bahwa usulan penambahan kuota tersebut sudah disetujui oleh Komisi 2 DPR RI. Menurutnya Komisi 2 juga meminta pemerintah agar memudahkan rekrutmen honorer Tendik itu menjadi P3K, baik itu formasi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Nah rekan-rekan, kabar baiknya lagi bahwa semua honorer yang terdata di dalam BKN pada pendataan yang dilakukan bulan Juli tahun 2022 yang lalu itu akan diselesaikan. Yang belum terdata dengan syarat betul-betul valid pun akan dicarikan solusi terbaik. Jadi ini mungkin jawaban bagi rekan-rekan tenaga honorer yang belum terdata di database BKN, khususnya pada saat pendataan itu memiliki masa kerja di bawah 2 tahun, maka berdasarkan apa yang disampaikan seusai rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI akan dicarikan solusi dan jalan yang terbaik bagi mereka-mereka yang tidak terdata. Jadi Nurul menghimbau kepada seluruh honorer untuk tetap tenang, khususnya anggota tenaga honorer non kategori 2 agar pemerintah dan DPR ini bisa bekerja fokus. Terkait dengan P3K, Nurul kembali menyampaikan kepada pemerintah dan DPR RI agar kontraknya sampai usia pensiun. Dana pensiun dan tunjangan hari tua itu bukan saja dari iuran P3K, akan tetapi juga ditambah anggaran dari pemerintah. Tentu apabila usulan ini bisa direalisasikan, maka ini sangat menipiskan ruang perbedaan antara P3K dengan pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Nurul selaku koordinator forum honorer non kategori 2, di mana mereka telah mengusulkan tambahan kuota formasi untuk tenaga administrasi, khususnya tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, ia juga menginformasikan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di dalam database BKN besar peluangnya untuk diangkat menjadi P3K tahun depan. Begitupun bagi tenaga honorer yang belum terdata di dalam database BKN, pemerintah beserta dengan DPR saat ini sedang membahas terkait dengan langkah-langkah penanganan agar supaya tenaga honorer itu bisa terakomodir di dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara P3K. Demikian berita kali ini rekan-rekan sekalian. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.